Welcome to Rabook. channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari Rebuk. Namaku Rayesha dan Aku Rafka. Kami berdua ingin berbagi cerita dongeng, fakta menarik dan kisah-kisah Nabi terdahulu. semoga channel kami dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Amin. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya. Happy watching. 25 pertanyaan anak dan jawaban Islami berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran. Part 1. Teman-teman, pernahkah kamu penasaran dengan banyak hal? Seperti penasaran mengapa ada siang dan malam? Dan kenapa kita harus syalat? Apa malaikat benar-benar ada? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Yuk, kita temukan jawabannya bersama dalam video ini. Insya Allah seru, penuh ilmu, dan bikin kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema 1. Allah dan agama. Ba, Allah itu ada di mana sih sebenarnya? Allah ada di atas langit, di atas arsy-Nya. Tapi Allah Maha melihat dan Maha mendengar kita di mana saja. Jadi meskipun tidak terlihat, Allah selalu dekat dengan kita. Rasulullah pernah bertanya kepada seorang budak perempuan, "Di mana Allah?" Budak itu menjawab, "Di langit." Rasulullah lalu bertanya, "Siapa aku?" Ia menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Merdekakanlah dia, karena dia seorang mukminah." Hadis riwayat Imam Muslim, nomor 537. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah di atas langit, di atas arsy, dan kita beriman kepadanya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Allah selalu dekat dengan kita dan mendengar setiap doa. Kenapa kita harus sholat, Ba? Solat itu cara kita berbicara langsung kepada Allah, berterima kasih, dan meminta pertolongan. Dan solat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, karena solat termasuk rukun Islam. Rasulullah bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad." Hadis riwayat Imam Tirmizi, nomor 2616. Syahih. Solat itu pondasi hidup seorang muslim. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 43. Ayat ini menegaskan kewajiban salat bersama kewajiban zakat. Kalau Allah Maha Penyayang, kenapa ada orang sedih atau sakit? Karena hidup adalah ujian. Allah ingin melihat siapa yang sabar, berdoa, dan tetap berprasangka baik. Dari sakit dan sedih, kita belajar kuat dan menghargai nikmat sehat. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa ridho, maka baginya keridoan. Barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis riwayat Imam Tirmizi, nomor 2396. Hasan. Sakit bisa jadi tanda Allah sayang. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Termasuk ujian adalah rasa sakit, dan orang sabar mendapat kabar gembira. Bunda, apakah malaikat itu benar-benar ada? Ya, malaikat itu ciptaan Allah yang tidak terlihat oleh manusia seperti kita. Tugas mereka banyak. Ada yang mencatat amal, menjaga manusia, dan ada yang membawa wahyu. Rasulullah bersabda, "Malaikat malam dan malaikat siang silih berganti menjaga kalian. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asyar. Lalu malaikat yang semalam suntuk menjaga naik ke langit, dan Allah bertanya kepada mereka, padahal dia lebih tahu, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku?" Mereka menjawab, "Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datangi mereka juga dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 555, Imam Muslim nomor 632. Malaikat selalu menjaga kita.
terutama saat sholat. Malaikat berkata, "Kami pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta." Quran Surah Fussilat ayat 31. Malaikat menjadi penolong bagi orang beriman. Kalau suara doaku kecil, apakah Allah tetap dapat mendengar? Ya, tentu saja Allah itu maha mendengar. Bahkan bisikan hati pun Allah tahu. Tidak ada doa yang terlalu kecil untuk Allah. Rasulullah bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni.'" Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1145, Imam Muslim nomor 758. Doa paling mustajab di waktu sepertiga malam terakhir. "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Allah dekat dengan hambanya dan mendengar doa mereka. Tema 2, kehidupan dan lingkungan. Ba, kenapa ya matahari itu panas sekali? Karena matahari adalah bintang yang sangat besar dan panas. Allah ciptakan agar bumi terang, hingga terjadilah perbedaan waktu, siang hari dan malam hari. Rasulullah bersabda, "Matahari berjalan hingga sampai di tempat peredarannya di bawah arsy. Lalu ia bersujud kepada Robnya. Kemudian meminta izin, maka diizinkan. Akan datang suatu masa, ia akan bersujud tetapi tidak diterima. Lalu ia meminta izin, tetapi tidak diizinkan. Dikatakan kepadanya, 'Kembalilah dari tempat kamu datang.' Maka ia terbit dari barat. Saat itulah iman seseorang tidak lagi bermanfaat baginya apabila sebelumnya ia tidak beriman. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3199, Imam Muslim nomor 159. Matahari adalah tanda kebesaran Allah, dan kelak ia akan terbit dari barat sebagai tanda kiamat besar. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran Surah Al-Isra ayat 12. Siang dari matahari membantu manusia menghitung waktu dan beraktivitas. Buna, kenapa ya kita harus tidur? Agar tubuh beristirahat. Saat tidur, tubuh memperbaiki diri, otak mengatur ulang ingatan, dan kita bangun dengan semangat baru. Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Jika engkau berbaring di tempat tidurmu, lalu membaca ayat kursi, maka Allah senantiasa menjagamu dan tidak akan didekati setan hingga pagi." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2311. Membaca ayat kursi sebelum tidur membuat kita dijaga oleh malaikat. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surah An-Naba ayat 9-11. Tidur adalah cara Allah memberi ketenangan agar tubuh kuat kembali. Buna, kenapa langit bisa turun hujan? Karena air laut menguap ke langit, berkumpul menjadi awan, lalu turun kembali sebagai hujan. Hujan adalah rezeki dari Allah untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika hujan turun, Rasulullah menyingkap pakaiannya hingga hujan mengenai tubuhnya. Beliau bersabda, "Karena ia baru saja diciptakan oleh Robku." Hadis riwayat Imam Muslim nomor ke-898. Air hujan adalah ciptaan Allah yang suci dan penuh berkah, dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan menyebarkan rahmat-Nya, dan dialah pelindung Maha terpuji. Quran Surah As-Surah ayat ke-28. Hujan adalah bentuk kasih sayang Allah setelah manusia kesulitan. Ba,
kenapa bisa ada siang dan malam? Karena Allah menciptakan bumi untuk berputar. Saat bagian bumi menghadap matahari, jadi siang. Saat membelakangi matahari, jadi malam. Agar kita dapat bekerja di siang hari dan istirahat di malam hari. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan malam untuk kalian beristirahat dan menjadikan siang untuk kalian mencari penghidupan. Hadis riwayat Imam Baihaqi dinilai hasan. Hadis ini sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa malam adalah waktu tidur dan siang untuk bekerja. Sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang dan apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Yunus ayat ke-6. Siang dan malam adalah bukti kekuasaan Allah. Ba, kenapa kita harus makan sayur? Karena sayur punya banyak vitamin dan serat yang membuat tubuh sehat, kuat, dan tidak mudah sakit. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi mengikuti labu. Di sekitar nampan beliau suka memilih potongan labu untuk dimakan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2092, Imam Muslim nomor ke-2041. Rasulullah menyukai sayur labu. Al-Quran juga menyebut aneka tumbuhan dan sayuran sebagai nikmat. Sayur mayur, ketimun, bawang putih, adas, dan bawang merah. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-61. Sayuran adalah bagian dari rezeki Allah yang bermanfaat. Tema ketiga, tubuh dan diri sendiri. Bunda, kenapa kita punya dua mata? Agar kita dapat melihat lebih jelas. Dua mata membantu kita melihat dalam bentuk 3 dimensi dan dapat mengetahui jarak suatu objek. Rasulullah bersabda, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 1639. Hasan, menangis karena takut Allah adalah ibadah mulia yang dapat melindungi diri dari neraka. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Penglihatan adalah nikmat yang wajib disyukuri. Bun, kenapa darah warnanya merah? Karena darah membawa oksigen dengan bantuan zat bernama hemoglobin. Zat inilah yang membuatnya berwarna merah. Rasulullah bersabda dalam khutbah Haji Wadda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah suci atas kalian, seperti sucinya hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1739, Imam Muslim nomor 1679. Darah seorang Muslim adalah suci dan wajib dijaga. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 173. Darah yang mengalir haram dimakan, kecuali dalam keadaan darurat. Lalu, kenapa kita bisa menangis? Karena menangis adalah cara tubuh mengeluarkan perasaan sedih, sakit, atau bahagia. Air mata juga dapat melindungi mata dari kotoran seperti debu. Ketika putra Nabi Ibrahim wafat, beliau menangis. Rasulullah bersabda, sesungguhnya mata meneteskan air mata, hati bersedih, namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1303, Imam Muslim nomor 2315. Menangis karena kehilangan orang tercinta adalah fitrah, asal tidak berlebihan. Dan ia Yakub berpaling dari mereka seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf dan kedua matanya.
menjadi putih karena kesedihan, dan ia adalah seorang yang menahan amarah dan kesedihan. Quran Surah Yusuf, ayat 84. Tangisan adalah fitrah manusia, tapi tetap harus disertai kesabaran. Ba, kenapa kalau orang sakit bisa sembuh? Karena tubuh kita punya sistem pertahanan bernama imun. Allah ciptakan agar tubuh dapat melawan penyakit dan memperbaiki diri. Rasulullah bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5678. Keyakinan ini membuat hati tenang ketika sakit. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 155. Penyakit adalah ujian, dan kesembuhan bisa menjadi pahala bagi yang sabar. Ba, kenapa aku cepat tumbuh besar? Karena tubuhmu tumbuh setiap hari dari makanan, tidur cukup, dan aktivitas sehat. Tubuh menambah tinggi, berat, dan kepintaran pun bertambah. Rasulullah bersabda, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk napasnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2380. Hasan Sahih. Pola makan seimbang adalah kunci pertumbuhan badan yang sehat. Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kalian setelah lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kalian setelah kuat itu lemah kembali, serta beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Kuasa. Quran Surah Ar-Rum, ayat 54. Pertumbuhan badan manusia melalui fase bayi, kuat, tua, dan lemah. Tema 4. Hewan dan alam. Kenapa burung bisa terbang tapi manusia tidak, Bun? Karena burung punya sayap, tulang ringan, dan otot khusus. Manusia tidak bisa terbang sendiri, tapi Allah beri akal sehingga kita bisa membuat pesawat. Rasulullah bersabda, di surga terdapat burung-burung yang besar seperti unta. Para penghuni surga ingin memakannya, lalu burung itu disembelih untuk mereka, kemudian dimasak, lalu mereka memakannya. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 3 dan nomor 120. Disyahihkan Al-Albani. Burung terbang juga disebut dalam gambaran kenikmatan surga. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang berada di atas mereka dengan mengembangkan sayap dan mengatupkannya? Tidak ada yang menahannya di udara, melainkan Yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Quran Surah Al-Muluk, ayat 19. Burung terbang karena Allah yang menjaganya. Kenapa kucing suka mengeong, Bun? Karena mengeong adalah cara kucing berbicara dengan manusia. Mereka bisa bilang lapar, ingin bermain, atau ingin perhatian. Rasulullah bersabda, ketika ditanya tentang kucing, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ia termasuk hewan yang berada di sekeliling kalian. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 75, Imam Tirmidzi nomor 92, dinyatakan sahih. Artinya, kucing boleh dipelihara dan air yang diminum kucing tetap suci. Dan tidaklah ada seekor binatang pun yang melata di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya adalah umat-umat juga seperti kalian. Quran Surah Al-An'am ayat 38. Termasuk kucing. Mereka juga ciptaan Allah yang punya hak hidup dan dilindungi. Pak, kenapa ikan tidak bisa hidup di darat? Karena ikan bernapas dengan insang yang hanya bisa bekerja di air. Kalau di darat, insangnya tidak bisa mengambil oksigen untuk bernafas. Rasulullah bersabda, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua bangkai itu adalah ikan
dan belalang. Sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, nomor 3314. Imam Ahmad, nomor 5693. Hasan. Ikan termasuk halal, walaupun mati tanpa disembelih. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar ikan, dan kamu mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai. Quran Surah An-Nahl ayat ke-14. Ikan adalah rezeki dari laut yang ditundukkan Allah bagi manusia. Kalau begitu, bagaimana dengan bunga? Kenapa ada bunga yang wangi, Ba? Wangi pada bunga berfungsi untuk mendatangkan serangga agar membantu bunga berpindah serbuk dan menghasilkan biji. Itu cara Allah menjaga tumbuhan agar dapat berkembang biak. Rasulullah bersabda, "Dijadikan aku mencintai dari dunia kalian, wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku adalah solat." Hadis riwayat Imam An-Nasai, nomor 3939. Imam Ahmad. Sahih. Bunga identik dengan wewangian yang sangat dicintai Nabi. Dan perumpamaan kehidupan dunia adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu menyuburkan tanaman bumi, yang dimakan oleh manusia dan hewan. Hingga ketika bumi itu telah sempurna keindahannya, berhias dengan bunga-bunganya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka menguasainya. Tiba-tiba datanglah ketentuan kami pada malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman itu seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Quran Surah Yunus ayat 24. Allah menyebut bumi yang berhias termasuk dengan bunga-bunga, lalu hancur dengan cepat. Buna, kenapa nyamuk gigit manusia? Karena nyamuk betina butuh darah untuk memberi makan telurnya. Tapi jangan khawatir, kita bisa mencegahnya dengan memakai lotion anti nyamuk. Sebentar, Buna ambilkan dulu ya. Rasulullah bersabda, menjelaskan ayat Al-Baqarah ayat 26 tentang nyamuk. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil darinya. Maka orang-orang yang beriman tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 2467. Hasan, hadis ini menegaskan, nyamuk kecil sekalipun adalah ciptaan Allah penuh hikmah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Maka orang-orang yang beriman tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang kafir berkata, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan itu pula, banyak orang yang diberi petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Dari ayat ini kita belajar, nyamuk yang kecil sekalipun adalah ciptaan Allah penuh makna. Allah menggunakan nyamuk sebagai contoh perumpamaan agar manusia berpikir. Orang beriman akan semakin yakin, sedangkan orang kafir akan menolaknya. Tema 5. Perasaan dan sosial. Buna, kenapa aku bisa marah ya? Karena ada perasaan di dalam hati yang tidak suka sesuatu. Marah itu wajar, tapi harus dikendalikan dengan sabar dan doa. Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Sesungguhnya orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6114, Imam Muslim nomor ke-2609. Kekuatan sejati bukan fisik, tapi mampu mengendalikan emosi. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya
serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini jelas memuji orang yang bisa menahan amarah dan memilih memaafkan. Buna, kenapa orang lain punya mainan lebih banyak dari Rayesha? Karena setiap anak punya rezeki yang berbeda. Yang penting bukan jumlah mainan, tapi rasa syukur dan dapat berbagi dengan yang lain. Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2344, Hasan, Sahih. Allah menjamin rezeki, tapi kita tetap harus berusaha seperti burung yang terbang mencari makan. Quran Surah At-Talaq ayat ketiga. Artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah telah menentukan kadar untuk segala sesuatu. Kunci rezeki adalah tawakal. Lalu kenapa aku harus berbagi bersama teman? Karena berbagi membuat hati bahagia, teman senang, dan Allah pasti memberi pahala. Kalaupun kakak tidak memberi, setidaknya kakak bisa meminjamkan mainan kakak. Rasulullah bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba yang pemaaf, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya." Hadis riwayat Imam Muslim, nomor 2588. Justru berbagi membuat harta kita menjadi berkah. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat ke-261. Artinya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir, terdapat 100 biji. Satu kebaikan berbagi bisa Allah lipat gandakan sampai 700 kali. Kak, belajar tidur dengan lampu dimatikan ya, agar kakak tidurnya semakin nyenyak. Baik, Buna. Tapi kalau aku takut, apa yang harus aku lakukan, Buna? Sini, Bunda peluk dulu, agar rasa takut kakak berkurang. Ingat bahwa Allah selalu melindungi. Tarik napas dalam-dalam. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku Allah." Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 20.695. Sahih. Rasa takut sejati hanya layak ditujukan kepada Allah, bukan kepada sesama makhluk. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-40. Artinya, maka takutlah hanya kepadaku. Allah menegaskan bahwa rasa takut sejati hanya kepadanya, bukan kepada makhluk. Kenapa aku harus minta maaf? Karena minta maaf membuat hati kita bersih, hubungan jadi baik kembali, dan Allah menyukai orang yang saling memaafkan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Lalu Allah mempersilakannya memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 4777. Imam Tirmidzi nomor 2021, Hasan. Meminta maaf dan memaafkan adalah akhlak orang kuat dan berpahala besar. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan adalah ciri orang bertakwa yang dicintai Allah. Nah teman-teman, ternyata setiap pertanyaan kita punya jawaban yang indah dalam Al-Quran dan hadis. Dari matahari, hujan, hingga kucing kesayangan, semua adalah tanda kebesaran Allah. Jadi, jangan berhenti bertanya dan belajar ya. Karena dengan ilmu, hati kita semakin dekat dengan Allah.
semakin sayang pada ciptaannya, dan semakin rajin berbuat kebaikan. Yuk, jadi anak Syali dan Syaliha yang selalu haus akan ilmu. Seru banget ya pertanyaan serta jawabannya. Semoga teman-teman semua dapat pembelajaran yang baik, serta menambah pengetahuan baru. Kalau begitu kami undur diri dulu. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.